Shalom, jemaat-jemaat yang onsite di gereja ataupun online di rumah saja. Selamat beribadah. Tema kita di bulan Maret ini adalah damai sejahtera. Walaupun kita masih belum melewati pandemi COVID-19, juga ada ancaman perang dunia ketiga, tetapi ingat pesan Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang kutinggalkan bukanlah seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera itu akan menetap di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jadi jangan takut, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tetaplah yakin Tuhan pasti menolong. Apapun persoalan Anda, tetaplah di dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah berdoa. Amin. See you. God bless you. Shalom Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Kami harap kita semua ada dalam kesehatan yang prima. Kami rindu untuk mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Juga doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti ibadah kami secara onsite, Bapak dan Ibu bisa mengakses ibadah kami secara online melalui YouTube channel kami, GAB Mahanaim SDA. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan yang sudah ditabur bagi gereja ini. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, dan juga persembahan diakonia. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur, jemaat bisa menaburkannya melalui rekening gereja yang tertera di layar. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kalian para remaja, jangan lupa datang ke Beda Youth jam 5 sore. Shalom teman-teman, kami mengundang kalian untuk ibadah di gereja anak setiap hari Minggu jam 10. Jangan lupa ada sekolah doa hari Kamis setiap jam 6 sore, ditunggu ya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk melayani, pemusik bisa hubungi Kak Michael. Dan untuk singer bisa menghubungi Tante Ineke, multimedia bisa menghubungi Om Mei. Jangan lupa penari bisa hubungi Vira. See you. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, senantiasa memberikan berkat yang baru dalam hidup kita. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang selalu baik dalam hidup kita. Juga jemaat yang di lantai bawah, mari bersama-sama kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan kita boleh menemukan kasih Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita boleh menemukan damai yang sejahtera. Haleluya. Haleluya. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari satukan hati kita mau berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memberkati kami dalam kesehatan, dalam anugerah, kami boleh menikmati segala yang baik dalam hidup kami. Sekalipun kami boleh mengalami banyak tantangan dalam hidup kami, sekalipun tubuh kami mengalami kesakitan, sekalipun kami banyak mengalami persoalan dalam hidup kami, namun satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau selalu memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau selalu memberikan kami sukacita, damai sejahtera di saat kami membutuhkannya. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa memulai ibadah pagi hari ini. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus. Bersama Dia hatiku dapat, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Berkatakan dengan iman. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita renungkan segala anugerah yang Tuhan berikan pagi hari ini. Adakah kita mengalami damai sejahtera di saat kita di dalam goncangan? Adakah kita mengalami ketakutan? Pagi hari ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online, saat engkau mengalami kesakitan dalam hidupmu, saat engkau mengalami jalan buntu, berharaplah kepada Yesus. Sebab hanya Yesus jawaban dalam hidup kita. Sebab hanya Yesus jawaban dalam setiap persoalan kita. Pagi hari ini kalau kita datang beribadah, bukan karena kita memohon-mohon kepada Tuhan, tetapi biarlah pagi hari ini kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab terlalu baik dan terlalu banyak pertolongan Tuhan yang tanpa kita sadari itu sudah ada dalam hidup kita. Mari bersama-sama katakan, di dalam Yesus ada damai sejahtera. Mari berkatakan sama-sama, 2, 3. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus ada kekuatan. Haleluya. Shikina ramalamasa. Terima kasih Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama-sama katakan, bersama Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Ada damai sejahtera. Glory. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Hirabasyata karabalara sikini alarabalaras.
damai-Mu mengalir. Di saat engkau kehilangan damai sejahtera, pujilah Tuhan dari jiwaku, pujilah namanya. Haleluya. Mari bersama kita menyembah Tuhan. Jemaat yang beribadah secara online dimanapun engkau berada, angkat tanganmu dan menyembah Tuhan. Jemaat yang di lantai bawah bersama-sama menyembah Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan Kau turut bekerja dalam segala perkara. Mengalir damai Tuhan, mengalir sukacita Tuhan. Di saat engkau lemah, sembah Tuhan. Irabasyata karabala rabasiti tingala karabasande. Uriala rabasyata karabala rabala rabasande. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Di dalam Engkau Tuhan ada sejahtera. Mari saudara kita bangkit berdiri. Yang di lantai bawah juga saudara berdiri saudara. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ya Allah yang baik, penyertaan-Nya selalu sempurna. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala kehormatan hanya bagi Tuhan Allah Raja hidup, yang berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan memberkati kita bersama-sama, kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita bersuka cita. Hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan
mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari bersama-sama umat Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia, mari lambaikan kedua tangan kita. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sekali lagi bersama-sama. Sebab Dia baik, memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sama-sama. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Haleluya. Mari katakan kepada sebelah-sebelah, katakan Tuhan Yesus baik dan mengasihi kita. Haleluya. Pagi hari ini bergelora, pujilah Tuhan dari jiwaku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan
atur kami kepadamu Tuhan, pujian kami. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Garansi dalam Tuhan, Kau keselamatanku dan Kau, tak akan ku takut. Kuasa-Mu, yes. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Engkau layak Tuhan. Segenap umat Tuhan memuji nama Tuhan. Mari jika yang ada di rumah bersama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan juga pagi hari ini untuk kami boleh menabur. Kami boleh mempersembahkan harta kami untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan, apa yang kami tabur pagi hari ini Tuhan, boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan, transfer ke rekening gereja. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku. Aku hidup di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Mari saudara, kita akan berdiri dan mempersiapkan untuk menerima firman Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berikan sorak-sorai. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan penuh sukacita karena kami tahu kepada siapa kami beribadah. Kami datang kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang berkuasa, dan kami percaya saat ini Engkau siap untuk memberkati setiap kami. Teruslah Tuhan, Engkau yang beracara buat setiap kami, karena kami rindu pada pagi hari ini kami dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi biarlah firman yang Tuhan berikan pada pagi hari ini kami mau lakukan di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati seluruh anugerah kebaikan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan semua rasa syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya juga ingin menyapa saudara yang menyaksikan ibadah secara online. Saudara, pagi hari ini hampir penuh ya, di lantai atas, juga di bawah ada sebagian jemaat yang hadir. Saudara, pagi hari ini kita kembali belajar tentang tema damai sejahtera. Hari ini saya memberikan sebuah tema khotbah, hidup di dalam damai sejahtera Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua pasti rindu ya, yang namanya hidup ini memiliki kedamaian, betul ya. Bahkan di saat kita terlelap, saudara, yang kita cari adalah bukan hanya tempat yang nyaman, tapi ada kedamaian. Ya,
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya biasa membuat dalam bentuk PowerPoint supaya saya rindu saudara bisa melihat di dalam PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Pagi hari ini firman Tuhan berkata bahwa di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, Bapak Ibu kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dari ayat pertama sampai dengan ayat 31, di sana dikatakan bahwa Tuhan menciptakan seluruh, baik itu langit dan bumi dan seluruh alam semesta, bahkan juga manusia diciptakan dengan sempurna. Semua ada di dalam kedamaian, ya, bahkan dikatakan bahwa dalam keadaan yang tentram dan damai. Saudara harus pahami terlebih dahulu bahwa sejak awal Allah sudah menciptakan damai di muka bumi ini. Tetapi perjalanan waktu, saudara bisa lihat ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka saudara semua menjadi kacau balau. Kita tidak lagi merasakan damai. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika Tuhan menemui Adam di Taman Eden, dia bersembunyi, saudara. Tetapi Tuhan tetap menemui Adam. Nah, ketika Tuhan menemui Adam, Adam bersembunyi dan pada akhirnya Adam pun memberanikan diri keluar, saudara, dari tempat persembunyian. Dan pada akhirnya di dalam percakapan, saudara, kita bisa melihat bagaimana Adam akhirnya menuduh gara-gara Hawa sehingga dia makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Saudara, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka saat itu juga seluruh tatanan alam menjadi kacau. Saudara, hari ini saya mau berkata bahwa iblislah yang membuat semua menjadi kacau balau. Iblis paling senang, saudara. Ya, dia paling senang membuat situasi menjadi kacau, tidak ada lagi damai sejahtera. Nah, saudara, kita bisa melihat PowerPoint ini nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa. Oke, saya lanjutkan. Di kata damai dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Ya, saudara, biasa kalau saudara datang ke gereja, ya, ketemu Bapak Ibu Gembala, ketemu dengan saudara rekan pelayanan, pasti mengucapkan kata shalom. Nah, saudara, kita harus ngerti apa arti kata shalom. Kata shalom digunakan sebagai ucapan salam antara sahabat. Saudara, itu terjadi di zaman kitab Ezra. Ya, di Ezra 5 ayat ke-7, di sana digunakan ucapan salam antara sahabat. Apakah di sini ada musuh di antara saudara? Tidak ada ya. Kita semua sahabat. Kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Walaupun kita berbagai perbedaan, baik itu suku, kaum, dan bahasa, semua kita dipersatukan oleh Kristus, ya. Nah, saudara, demikian juga kata shalom ini adalah untuk melukiskan keadaan tanpa permusuhan di antara bangsa-bangsa. Nah, saudara, kalau saya kemarin melihat di berita di internet, ini adalah hari yang sudah ke-15, ya, Rusia menginvasi negara Ukraina. Kita nggak tahu, saudara, kapan mereka berdamai. Tetapi saya percaya, saya setiap kali dikirim, ya, bahkan dari saya kebetulan senang dengan bahasa Ibrani, saya dikirimin terus, saudara, ya, dari bahasa Ibrani, ya, dari renungan. Mereka sedang berdoa buat negara Ukraina supaya Rusia dan Ukraina ini boleh mengalami gencatan senjata dan kembali merasakan damai. Saudara, damai itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara nggak bisa menikmati damai, saudara tidak mendapatkan rasa damai di dalam hidupmu, saudara pasti akan menjadi gelisah. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, damai yang kuberikan kepadamu bukan seperti dunia. Ya, saudara, itu firman Tuhan yang mengatakan demikian. Demikian juga kata damai dalam bahasa Yunani adalah eirene, artinya damai, selamat,
perdamaian, aman, kesejahteraan, ketertiban, dan selamat. Saudara, damai adalah merupakan karunia Allah. Ya, Allah yang memberikan damai. Seperti tadi di awal saya katakan di dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan damai. Saudara harus pahami hal itu. Yang kedua, damai yang sempurna adalah damai di masa di mana Yesus lahir ke dunia. Oleh karena itu setiap kali di akhir tahun ya saudara, menjelang bulan Desember, kita selalu menyanyikan lagu Natal. Karena apa? Karena Yesus datang dari surga membawa damai. Saudara, saya percaya Yesus datang ke dunia untuk memberikan damai. Damai yang sangat berbeda dengan dunia. Nah, oleh karena itu saudara, pagi hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Damai sejahtera mengacu pada 4 hal. Slide selanjutnya. Yang pertama, ada ketenangan dalam hubungan internasional. Seperti tadi saya katakan bahwa hari-hari ini dunia sedang cemas, saudara. Termaksud negara Indonesia. Jangankan kita dengar berita perang, saudara. Ya, harga bahan pokok naik aja, itu sudah membuat orang menjadi resah dan gelisah. Ya, bahkan kalau kita dengar beritanya nanti di bulan April ada kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Padahal naiknya cuma 1%, saudara. Tapi kalau jumlahnya angkanya triliunan, ya berasa, saudara. Betul ya? Nah, 1% aja sudah membuat orang resah, saudara. Saya baca di berita internet, semua pengusaha mendesak supaya pemerintah membatalkan dulu rencana kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%. Nah, saudara, kembali lagi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, yang kedua, damai sejahtera mengacu kepada perasaan mapan. Ya, perasaan mapan dalam suatu bangsa atau negara. Contohnya adalah keadaan makmur dan tidak ada perang, saudara. Nah, saudara, ini yang sangat penting sekali ya. Dimana kalau saudara tidak merasakan suatu kemapanan, saudara tidak merasakan kenyamanan, berarti saudara tidak menikmati damai. Yang ketiga, damai sejahtera mengacu, poin slide selanjutnya, adalah keutuhan dan keselarasan dalam hubungan antar manusia. Saudara, saya sedikit cerita, sampai hari ini keluarga saya yang di Jakarta pun masih ada gejolak, saudara ya. Ketika papa mama saya sakit ya, mama saya 2 tahun lalu sempat jatuh dan tulang bagian ekor belakangnya patah, dan itu pun sempat semua anak-anaknya bingung, saudara ya. Siapa yang mau ngerawat mama ya? Harus pakai baby sister apa ya? Saudara, hari ini kalau saudara masih punya orang tua yang sehat, tolong dijaga dengan baik. Amin. Ya, karena kalau dia sakit, dia jatuh, yang repot pasti kita semua, Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi saudara, ketika kemarin papa saya juga sempat dinyatakan COVID ya, karena papa saya ini ada infeksi paru-paru. Karena waktu muda papa saya ini perokok berat, saudara. Ya, saya katakan papi ini kalau ngerokok kayak kereta, nggak berhenti-berhenti asapnya ya. Saudara, saya sering tegur papa saya, "Pi, tolong berhenti ngerokoknya. Nanti papi di masa tuanya pasti sakit." Saudara, orang tua walaupun dinasihatkan seringkali acuh tak acuh ya, saudara. Tetapi sekarang kalau dia sakit, anaknya pun ikut repot, saudara ya. Kita mau ke rumah sakit juga takut. Karena di Jakarta waktu itu COVID-nya juga sedang tinggi. Varian Omikron sedang naik tinggi. Jadi semua cici-cici saya di grup ini heboh, saudara. Siapa yang mau bawa papi ke rumah sakit? Waduh, saya sebenarnya kalau saya ada di Jakarta, saya berani, saudara. Ya, karena apa? Karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Ya, karena saudara bagaimanapun juga orang tua yang lagi sakit, ya pasti harus dibawa ke rumah sakit supaya papi saya bisa segera mendapatkan pertolongan. Nah, saudara, kembali lagi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, itu yang namanya keutuhan dan keselarasan dalam hubungan antar manusia. Saudara, pada pagi hari ini, kalau saudara masih punya orang tua, keluarga, suami istri, masih lengkap,
Ayo saudara, biarkan keluargamu adalah keluarga yang luar biasa, di mana saudara mendapatkan damai. Jangan biarkan damai itu berlalu saudara. Jangan biarkan damai itu hilang di dalam hubungan antara keluarga. Kalaupun saudara ada pertikaian, saudara harus selesaikan secepat mungkin, supaya damai sejahtera itu tidak sirna di dalam keluargamu. Karena nanti saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, akan ada saatnya di mana damai sejahtera akan diambil oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini firman Tuhan memberikan nasihat buat kita. Saudara, ayo jaga perdamaian di dalam keluarga kita. Yang keempat adalah perasaan bebas dari kekhawatiran. Kemudian saudara merasakan tentram dalam jiwa. Jiwa itu terdiri dari pikiran, ya, perasaan dan kehendak. Kemudian ada satu perasaan tentram ketika saudara bersama dengan Allah. Nah, bagaimana saudara bisa menikmati damai? Yang pasti saudara harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sering kali melakukan dosa, saudara pasti nggak merasakan damai. Saudara pasti takut mendekat kepada Tuhan, betul ya? Ada cerita saudara ya, dulu waktu di Jakarta, saya dan istri saya dan juga beberapa teman, waktu itu gembala saya waktu di Jakarta, ya, gembala saya ini adalah seorang hamba Tuhan yang peka sekali saudara. Ya, jadi kalau kita dipanggil beliau, kita sudah rasa dak-dikduk saudara ya. Rasa apa nih? Waduh nih pasti dikorek nih ya. Saudara, kita nggak bisa menutupi diri kita karena beliau adalah seorang pendoa yang sangat peka. Jadi kalau dia bicara pasti pas saudara. Nah, ini adalah sebuah pengalaman di mana ketika kita bertemu dengan gembala, saudara, kita ada perasaan senang, ada perasaan takut juga ketika kita dipanggil beliau. Nah, kebetulan waktu itu saya dipanggil, Henry, kamu sudah punya pacar? Waduh. Ya, waktu itu saya belum pacaran dengan istri saya. Saudara, saya rasa seneng juga ditanya gitu ya. Karena saya nggak ditanya, kamu ada dosa apa ya? Enggak ya. Nah saudara, tetapi saya juga rada bingung mau jawabnya apa ya. Saya bilang, belum bu, saya belum punya pacar. Terus siapa yang kamu mau doakan? Waduh, saya nggak tahu bu. Ya sudah, kamu mau mendoakan nggak? Kamu kenal Viken toh? Oh kenal bu, saya bilang gitu ya. Ya sudah, kamu doakan ya. Nanti 3 bulan lagi kamu kasih tahu jawabannya ke saya. Waduh saudara, sejak dia ngomong gitu ibu gembala saya, itu kepikiran terus saudara. Setiap hari saudara, waktu kuliah ya, waktu pelayanan, apalagi kalau ketemu ibu gembala saya di gereja. Waduh saudara, saya selalu menghindar saudara. Saya selalu menghindar saudara ya. Pokoknya saya berusaha jangan ketemu dengan ibu gembala saya. Pokoknya saya cari kesibukan di gereja. Nah kebetulan waktu di gereja saya bertugas sebagai operator sound system. Saya juga membantu lighting ya. Jadi saudara, saya sibuk di gereja waktu itu. Nah saudara, ketika tiba waktunya, ketika ada ibadah KKR kesembuhan, saya dipanggil lagi sama ibu gembala saya. Waduh saudara, saya udah gak bisa menghindar, dipanggil lagi, Henry, ibu mau bicara. Waduh, saya datang lagi, ditanya lagi saudara, gimana hasilnya? Sudah ada belum tanda-tanda? Waduh bu, belum bu. Nah saudara, saya kembali lagi, saya harus bicara jujur. Karena kalau saya nggak jujur, malah tambah deg-dikduk saya saudara ya. Nah saudara, ini cerita singkat, ini intermezzo saja saudara ya, supaya saudara jangan tegang ya. Saudara, kembali lagi pada pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu bahwa ketika saudara merasakan bebas dari kekhawatiran, saudara merasakan ketentraman dalam jiwa saudara, saudara sedang menikmati damai sejahtera. Pesan Tuhan pagi hari ini, jangan biarkan damai sejahtera itu hilang di dalam kehidupanmu. Nah saudara, ada janji Tuhan yang luar biasa di slide selanjutnya. Damai sejahtera adalah karunia Allah, pemberian daripada Allah itu sendiri. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan
tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Pesan Tuhan selanjutnya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ini adalah sebuah perkataan Tuhan yang luar biasa, saudara. Ketika saya memperhatikan kalimat ini adalah sebuah penegasan kepada murid-murid pada waktu itu bahwa Tuhan sudah memberikan damai sejahtera. Padahal waktu itu Tuhan Yesus belum mati, saudara. Ya, karena kalau kita selidiki lebih dalam lagi, saudara, manusia bisa menikmati damai karena ada darah Yesus yang telah menebus saudara dan saya. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Saudara, itu adalah sebuah perkataan yang luar biasa. Ya, karena Tuhan rindu supaya semua murid-murid pada waktu itu mereka boleh menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Nah, saudara, saya lanjutkan. Di sana dikatakan bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Kembali lagi, saudara, slide selanjutnya. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka kesejahteraan, kedamaian manusia, juga seluruh alam semesta menjadi hancur. Itu adalah rencana iblis. Karena iblis selalu ingin membuat kekacauan, saudara. Iblis tidak mau manusia menikmati damai di dalam kehidupannya. Tetapi puji nama Tuhan, pagi hari ini saudara yang mendengarkan ibadah, saya mau memberitakan ada kabar baik, yaitu di dalam Injil, bahwa Allah merencanakan pemulihan. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Hari ini, saudara, kalau saudara tidak merasakan damai, datanglah kepada Yesus secara pribadi. Akui segala dosa-dosamu, akui segala kejahatanmu. Saudara, biarlah engkau berdamai dengan masa lalumu, berdamai dengan dirimu sendiri, dan berdamailah dengan Allah. Hari ini saya mau berkata, Tuhan memberikan damai sejahtera melalui kematian Yesus. Tujuannya, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan ingin membawa manusia kembali menikmati damai sejahtera. Karena itu adalah rencana awal daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan rencana yang terbaik supaya saudara, semua umat manusia di muka bumi ini dapat menikmati damai sejahtera. Nah, pagi hari ini berita kabar baik. Mari saudara, buka pintu hatimu, percaya, biarkan Yesus masuk dalam hidupmu, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah Raja Damai itu tinggal di dalam hatimu, dia yang memerintah hidupmu, dan kau akan menikmati damai sejahtera daripada Tuhan. Saudara, itu adalah janji Tuhan. Nah, hari ini seperti di dalam kitab Wahyu berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa yang membuka pintunya, maka aku akan masuk dan tinggal bersama dengan dia. Saudara, jangan keraskan hatimu, buka pintu hatimu, undang Yesus masuk, dan biarkan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Biarlah Raja Damai itu berkuasa atas hidupmu. Nah, saudara, slide selanjutnya. Ketika saya menyelidiki lebih dalam, ternyata di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di sana ada sebuah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana supaya umat Israel dapat menikmati damai sejahtera? Saudara, kita baca di dalam Imamat 26 ayat 3-6. Di situ dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Maksudnya adalah waktunya, saudara, itu waktunya nggak terputus-putus. Itu janji Tuhan, saudara, kepada umat Israel. Kemudian firman Tuhan berkata, kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberikan damai sejahtera
di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Saudara, kalau saudara mau hidup menurut ketetapan Tuhan, saudara berpegang pada perintahnya, dan saudara melakukan perintah Tuhan, maka saudara akan menikmati damai sejahtera. Itu adalah janji Tuhan, saudara. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan gak akan pernah ingkar janji. Saudara pasti akan menikmatinya. Oleh karena itu pagi hari ini, ayo saudara, kalau saudara sering kali merasakan tidak damai di dalam hidupmu, mungkin ada dosa yang saudara belum selesaikan di hadapan Tuhan. Saudara, biarlah engkau berdamai dengan masa lalumu. Saudara, saya mau berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, bahkan dosamu merah seperti kain kesumba, tetapi darah Yesus dapat mengubah menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata, ada kabar baik. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Berdamailah dengan masa lalumu. Mungkin saudara merasa, aduh Tuhan, aku lahir dari keluarga yang berantakan. Saudara, saya mau berkata, engkau punya Tuhan yang sanggup memulih kehidupanmu. Tuhan sanggup mengangkat kehidupanmu. Saudara, minggu lalu ketika dalam ibadah Yud, ya saudara Nathan Aditya, dia menceritakan bagaimana dia lahir dari keluarga yang bukan keluarga ideal. Sebenarnya bagi dia cukup untuk dia meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar sebuah kabar baik, bahwa ada satu pribadi yang mengasihi dia, dan ketika dia merasakan kasih Tuhan, sejak saat itu hidup dia diubah, hidup dia diangkat oleh Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, apapun kondisimu hari ini, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Saudara, jangan memperbesar dan kau berkata, aduh masa laluku ini begitu berat. Tidak ada, saudara. Darah Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Pagi hari ini saya mau berkata, ketika engkau hidup menurut ketetapan Tuhan, berpegang pada perintahnya dan melakukan perintah Tuhan, saudara akan menikmati damai sejahtera. Itu adalah janji Tuhan. Slide selanjutnya. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru juga Tuhan berjanji, saudara akan menikmati damai sejahtera. Yang pertama, melalui darah Yesus Kristus. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk membuat sensasi, saudara ya. Tetapi Tuhan mati di atas kayu salib punya tujuan untuk memperdamaikan Allah dengan manusia. Manusia yang seharusnya dibuang ke dalam api neraka, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Saudara harus sadar akan hal ini. Yesus mati untuk mendamaikan seluruh umat manusia dengan Allah. Bulan depan kita akan menikmati kembali, saudara, kita akan merayakan ibadah perayaan Paskah. Saya percaya ini gak kebetulan ya, ketika Ibu Evi memberikan tema damai sejahtera. Saya percaya semua ada di dalam tuntunan Tuhan. Saudara, saya mau berkata, setiap bulan April kita akan memperingati ibadah perayaan Paskah. Paskah itu berbicara bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan melalui kematian anaknya. Saudara, di dalam kitab Kolose 1 ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara, setiap pagi ketika saya berdoa secara pribadi, saya selalu mengingat kematian Yesus. Saudara, ketika di dalam hubungan saya pribadi dengan Tuhan, saya selalu mengingat salib Kristus. Ketika saya mengingat salib Kristus, saudara, saya tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain saya berkata, thank you Lord. Saudara, kalau saudara renungkan kebaikan Tuhan, saudara pasti gak akan berhenti untuk mengucap syukur. Bahkan saudara akan tenggelam di dalam kasih Tuhan. Saudara, hari ini apapun kondisi hidupmu, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Karena Yesus sudah mati buat saudara. Yang kedua, bagaimana saudara bisa menikmati damai sejahtera? Yang kedua, di dalam Alkitab Perjanjian Baru mengatakan, hiduplah
dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, ketika saudara lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Dan saya percaya Roh Kudus selalu rindu untuk membawa seluruh anak-anaknya hidup menurut keinginan Dia. Karena ketika saudara berjalan menurut keinginan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan menikmati damai sejahtera. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 6-8, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, ayo biarkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Mungkin saudara berkata, aduh kayaknya sulit. Saudara jangan berkata sulit, tapi biarkan Roh Kudus yang mengambil alih seluruh hidupmu. Saya percaya setiap tahun saudara akan melihat bagaimana perubahan-perubahan terjadi di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Saudara akan mengalami perubahan secara karakter. Saya percaya, tetapi justru kalau ada orang Kristen yang hidupnya tidak berubah-berubah, berarti ada yang salah. Yang pasti dia tidak hidup menurut keinginan Roh Kudus. Saudara, saya percaya dan yakin betul. Di sini gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, kita selalu mendoakan supaya jemaat bertumbuh di dalam karakter yang baik. Karena apa, saudara? Karena yang Tuhan lihat adalah karakter saudara. Alangkah menyedihkan ketika saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi saudara tidak memiliki karakter yang baik. Tuhan pasti sedih. Oleh karena itu di gereja anak selalu kita membahas tentang bagaimana mendidik anak-anak di dalam karakter Kristus. Karena itu jauh lebih penting, saudara. Ya, Paulus juga berkata, aku melatih tubuhku supaya sesudah aku memberitakan Injil, aku tidak ditolak oleh Tuhan. Saudara, di dalam Matius 7 ayat 21-23, orang yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang selalu melakukan kehendak Bapa. Sekalipun mungkin saudara menumpangkan tangan, saudara berdoa buat orang mati, bahkan orang mati itu bisa bangkit. Tetapi kalau saudara tidak memiliki karakter yang baik, saudara, pasti Tuhan akan menolak saudara. Oleh karena itu, pagi hari ini, saudara, mungkin firman ini agak sedikit keras, tetapi biarlah firman ini mengubah hidup saudara dan saya. Karena Tuhan gak ada tujuan lain, saudara. Karena Tuhan mau supaya saudara bersama-sama tinggal bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, milikilah karakter yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, lakukanlah perbuatan yang baik. Firman Tuhan seringkali berkata, kejarlah perdamaian, berusahalah berdamai dengan semua orang. Saudara, pasti saya percaya, kalau saudara melakukan segala perbuatan yang baik, saudara pasti gak akan punya musuh. Betul ya? Betul, saudara? Sepakat dengan saya? Walaupun saudara diperlakukan tidak baik, saudara tetap melakukan perbuatan baik, maka orang-orang di sekitarmu, mereka akan tercengang-cengang. Tetapi itu perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh oleh semua orang yang berbuat baik. Pesan Tuhan pagi hari ini, ayo saudara, lakukan seluruh perbuatan baik di dalam hidupmu. Ketika engkau disakiti, engkau tetap mengasihi beliau. Ketika engkau diperlakukan tidak baik, saudara tetap menabur kasih. Ya, saudara, saya percaya dunia orang akan melihat, di dunia luar akan melihat bahwa Anda adalah pribadi yang berbeda. Biarkan mereka melihat ada kasih Kristus yang nyata dalam hidupmu. Saudara, kesimpulan yang terakhir, saya mau berkata kepada saudara, hidup di dalam damai sejahtera itu sangat penting. Karena apa, saudara? Karena ini ada janji Tuhan. Di dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering,
dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Pertanyaan saya saudara, apakah saudara ingin hidup bahagia? Siapa yang ingin hidup bahagia saudara? Hidup bahagia di muka bumi dan hidup bahagia bersama dengan Tuhan di surga nanti. Pesan Tuhan pagi hari ini, perhatikanlah perintah Tuhan dan lakukanlah. Saudara akan menikmati damai sejahtera. Saya mengundang tim PAW maju ke depan. Biarlah pagi hari ini saudara, kesimpulannya, kalau saudara ingin menikmati kehidupan yang bahagia, biarkan damai sejahtera itu memerintah dalam hidupmu. Jangan biarkan damai sejahtera itu hilang, tapi pegang damai sejahtera itu, karena itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus untuk saudara nikmati hari lepas hari sampai engkau berjumpa dengan Tuhan di surga nanti. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah mendengar ada begitu banyak nasihat Tuhan melalui firman-Mu. Dan Kau rindu supaya setiap kami boleh menikmati kehidupan yang berbahagia. Ketika kami ada di muka bumi, bahkan sampai nanti kami tiba di surga nanti. Biarlah damai sejahtera yang tidak akan pernah kering. Dan kami akan menikmati kebahagiaan yang terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapa. Materaikan seluruh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Mari kita mau berdiri sekarang. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Setianya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah pimpin ibadah pagi hari ini, mulai awal hingga akhirnya. Dan kami semua sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Henry Lee. Kau memberkati hamba-Mu ini, pakai dia lebih lagi di dalam Engkau Yesus. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati seluruh jemaat yang hadir saat pagi hari ini, baik di lantai 1, di lantai 2, maupun yang mengikuti online di rumah. Engkau memberkatinya. Amin. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera-Mu bagi seluruh umat-Mu Tuhan, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan bagi para imam-imam di gereja ini Tuhan Yesus, sehingga mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus. Ikat dengan tali kasih-Mu keluarga-keluarga anak-anak-Mu di tempat ini, di gereja Allah Baik Mahanaim Tuhan. Yes, haleluya, puji Tuhan. Syukur-syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
kasih-Mu luar biasa bagi kami Tuhan. Kau telah berikan damai sejahtera-Mu untuk kami semua, sehingga ada damai di hati kami Tuhan. Sehingga kami bisa berdamai dengan Engkau dan berdamai dengan sesama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.